Bayangin deh, ondel-ondel anak yang lucu banget. Main bareng ayam, itik, angsa, dan kucing di tengah jemuran padi. Wajah tersenyum dengan mata bentuk hati. Lucunya kebangetan, gemesin, dan bikin hati adem banget. Kamu wajib nonton sampai habis. Karena momen terakhirnya bikin senyum-senyum sendiri, kilauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang di channel penuh keceriaan dan budaya. Tempat di mana ondel-ondel gak cuma nari, tapi juga berteman sama hewan-hewan lucu. Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sebelum kita lanjut ke keseruan videonya, jangan lupa ya, like video ini kalau kamu suka lihat ondel-ondel anak yang lucu banget. Komen pendapat kamu, momen favoritnya yang mana, dan siapa hewan paling gemes menurut kamu. Dan pastiin kamu udah subscribe ke channel ini. Karena setiap minggunya, kita akan hadir dengan cerita-cerita ondel-ondel yang bikin hati kamu hangat, dan tersenyum wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan petualangan seru berikutnya. Dan teman-teman, yuk kita rame-rame tulis sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad di kolom komentar ya hati berkilau. Insya Allah setiap sholawat dari kalian jadi pembuka rezeki dan kebaikan untuk kita semua. Oh iya, tulis juga ya kamu dari daerah mana, biar kita bisa saling kenal dan makin akrab, dari Sabang sampai Merauke. Pagi itu, sinar matahari mulai menghangatkan bumi dengan pelan-pelan, menembus sela-sela pepohonan di pinggir kampung kecil Nan Asri di daerah pinggiran Jakarta. Udara segar menyapa dengan lembut, terdengar suara burung berkicau bersahutan dari pepohonan yang rindang. Daun-daun hijau tampak bergoyang pelan tertiup angin, dan di sebuah lahan terbuka milik warga, terlihat bentangan tikar panjang dari anyaman bambu tempat padi-padi dijemur. Warna kuning keemasan dari butir-butir padi yang berbaris rapi seperti karpet emas itu memantulkan cahaya mentari, memberi kesan hangat yang menenangkan. Di tengah suasana damai ini, dari kejauhan, muncullah sosok yang tak biasa, sebuah ondel-ondel anak. Tingginya hanya sekitar 1 meter. Jauh lebih kecil dari ondel-ondel tradisional yang biasa kita lihat di pesta atau karnaval. Tapi jangan salah, wajahnya yang bulat dengan riasan khas Betawi, lengkap dengan pakaian warna-warni, membuatnya terlihat menggemaskan, apalagi ia berjalan dengan langkah-langkah pendek yang terkesan malu-malu tapi penasaran. Si ondel-ondel anak ini terlihat menelusuri jalan setapak menuju area jemuran padi, seolah-olah sedang mencari sesuatu, atau mungkin ingin bermain. Langkah demi langkah kecilnya membawa dia lebih dekat ke kebun yang berada di belakang rumah warga. Jalannya agak goyang ke kiri dan kanan seperti menari, menambah kesan lucu setiap kali ia bergerak. Di bahunya tergantung tas kecil berbentuk ikan, seperti boneka mainan. Si ondel-ondel anak ini tampak lincah, dengan kepala yang sesekali mengangguk-angguk, seolah menyapa siapa saja yang dilaluinya. Saat dia tiba di ujung jalan tanah, di sebelah kanan tampak pohon jambu biji sedang berbuah, di sebelah kiri pohon singkong menjulang rimbun. Dan di depannya, terbentang halaman yang cukup luas, tempat padi dijemur. Tikar-tikar besar terlihat sudah penuh dengan padi yang dijemur sejak pagi, warnanya menyala keemasan di bawah sinar mentari. Ada beberapa karung di pinggir, mungkin sisa hasil panen kemarin. Udara di situ hangat, tapi tidak menyengat, dan suara serangga sawah mulai terdengar dari kejauhan. Ondel-ondel anak itu berhenti sejenak. Matanya yang besar seolah terbelalak senang melihat bentangan padi yang luas, seperti tempat bermain yang empuk dan luas. Tiba-tiba, terdengar suara kukuruyu dari belakang pohon pisang. Seekor ayam jantan muncul sambil berjalan tegap dengan dada membusung. Ia tampak kaget melihat ondel-ondel anak itu, langsung berhenti dan menoleh penuh curiga. Si ondel-ondel anak tidak bergerak, hanya diam sambil menatap balik si ayam jago. Suasana jadi hening sejenak, seperti adegan film kobau, dua karakter saling tatap sebelum aksi dimulai. Tapi alih-alih berkelahi, ayam jago itu malah berkokok lagi dengan suara lebih pelan, seolah berkata, "Kamu siapa?" Dari balik pohon lain, muncul juga 2 ekor itik berwarna coklat muda. Mereka berjalan beriringan dengan leher sedikit menunduk. Kaki kecil mereka yang lucu membuat suara ceplok-ceplok di tanah yang agak becek. Kedua itik ini menghampiri ayam jago, dan kini bertiga mereka memandangi ondel-ondel anak itu dengan rasa ingin tahu. Si ondel-ondel anak pun mengangkat satu tangannya, melambai pelan seolah menyapa.
Gerakannya begitu lucu, tidak kaku, dan tampak seperti ingin berkata, "Hai, aku mau main." Tak lama, dari sisi lain halaman, muncul seekor angsa putih besar. Lehernya panjang dan jalannya elegan, seperti model yang sedang berjalan di catwalk. Dia terlihat tenang dan sedikit angkuh. Ketika melihat si ondel-ondel anak, angsa ini malah tetap berjalan pelan seolah tidak peduli, tapi jelas matanya melirik terus. Seekor kucing belang 3 yang sedang tiduran di dekat karung padi pun ikut bangun. Ia menggeliat manja, lalu duduk dan memperhatikan pemandangan tidak biasa ini. Kucing itu tidak tampak takut, justru terlihat penasaran dan santai. Ia berjalan menghampiri ondel-ondel anak sambil mengeong pelan. Pemandangan ini seperti adegan dalam dongeng anak-anak. Boneka hidup yang datang ke kebun, disambut oleh para penghuni alam yang ramah. Suasana jadi hidup, penuh warna, dan bikin siapapun yang menontonnya senyum-senyum sendiri. Sambil berdiri di tengah, si ondel-ondel anak pelan-pelan mulai mengayunkan badannya ke kanan dan kiri. Gerakannya mirip tarian Betawi, tapi versi imut dan lambat. Musik latar khas Betawi pun mulai terdengar, menambah nuansa ceria di suasana kampung ini. Ayam jantan melangkah pelan mendekat, masih waspada tapi jelas tertarik. Kedua itik itu malah langsung duduk santai di pinggir tikar jemuran padi, seperti penonton yang siap menikmati pertunjukan. Si angsa berdiri tak jauh di belakang ayam, matanya terus menatap gerakan lincah si ondel-ondel anak. Kucing, yang kini sudah dekat, malah mulai rebahan di kaki ondel-ondel kecil itu, seolah berkata, "Aku temenan sama kamu ya." Semua makhluk di situ seperti sepakat bahwa hari ini bukan hari biasa. Ini hari istimewa karena mereka kedatangan tamu istimewa yang lucu dan menghibur. Suasana makin hangat. Matahari terus bersinar lembut. Si ondel-ondel anak pun duduk sebentar, lalu mengeluarkan bekal dari tasnya, sebuah kotak kecil yang ternyata berisi jagung kering. Ia menaburkan jagung di dekat tikar jemuran. Ayam dan itik langsung mendekat, mulai mematuk dengan ceria. Angsa pun ikut nimbrung, sementara kucing hanya duduk sambil memperhatikan. Semua tampak menikmati momen itu. Kamera menyorot ke wajah ondel-ondel anak yang tersenyum. Meskipun itu hanya topeng, tapi ekspresinya berhasil bikin penonton ikut bahagia. Dari sudut pandang anak-anak, ini adalah mimpi. Bisa main di kebun, ditemani ayam, itik, angsa, dan kucing. Dari sudut pandang orang dewasa, ini nostalgia, mengingat masa kecil yang sederhana tapi penuh tawa. Dan disinilah cerita baru dimulai. Si ondel-ondel anak akhirnya tidak hanya jadi penonton, tapi ikut bermain bersama mereka. Tapi tunggu dulu, interaksi mereka baru akan dimulai di segmen berikutnya. Karena yang terjadi selanjutnya, bikin ngakak, gemes, dan pengen langsung peluk si ondel-ondel kecil ini. Begitu jagung-jagung kering yang ditabur oleh ondel-ondel anak mulai dipatuki ayam, itik, dan angsa. Suasana kebun itu seketika berubah jadi seperti taman bermain hewan yang penuh keseruan. Si ondel-ondel anak berdiri di tengah-tengah mereka dengan gaya khasnya. Kepala besar, badan mungil, dan gerakan lucu yang seperti menari sambil bingung harus main dengan siapa dulu. Ayam jago yang tadinya paling galak, sekarang jadi paling dekat. Ia mulai berkeliling mengitari ondel-ondel anak seperti pengawal pribadi. Langkah-langkah kecil si ayam sesekali diselingi gerakan cepat seperti hendak melompat. Tapi sebenarnya dia cuma ingin pamer. Ondel-ondel anak pun ikut memutar badan pelan, mengikuti gerakan ayam. Mereka berdua seperti sedang adu gaya, ayam dengan dada busungnya dan ondel-ondel dengan kepala besar bergoyang ke kiri dan kanan. Penonton yang melihat pun pasti spontan tertawa karena adegan ini lucu banget. Kayak anak kecil yang ketemu hewan peliharaan untuk pertama kali, bingung tapi senang. Sementara itu, dua itik yang tadinya duduk manis di pinggir tikar jemuran mulai ikut nimbrung. Mereka berjalan mendekat sambil mengangguk-anggukan kepala, khas gaya jalan bebek. Si ondel-ondel anak merentangkan tangan mungilnya ke arah itik seolah ingin merangkul. Tapi itik-itik itu malah salah paham. Mereka pikir sedang diajak main kejar-kejaran. Langsung saja keduanya berlari pelan memutari ondel-ondel anak, sambil mengeluarkan suara, wek-wek-wek, yang terdengar seperti ketawa kecil. Si ondel-ondel pun ikut berlari pelan, berusaha mengejar mereka, tapi karena gerakannya kaku dan kepala besarnya menghalangi pandangan, dia malah nyaris tersandung karung padi. Semua makin lucu. Kamera pun menangkap gerakan lambat ketika ondel-ondel anak hampir jatuh tapi berhasil berdiri lagi, lalu tiba-tiba melambaikan tangan seperti berkata, "Aku oke kok."
Penonton pasti ngakak. Tiba-tiba, si angsa putih yang dari tadi terlihat tenang mulai ikut-ikutan. Ia berjalan mendekat dengan elegan, tapi begitu melihat si ondel-ondel anak menoleh ke arahnya, angsa itu malah berbalik badan dan pura-pura cuek. Tapi nggak lama kemudian dia balik lagi, kali ini lebih dekat. Si ondel-ondel pun perlahan duduk di tikar padi. Tangannya terulur ke arah si angsa, menawarkan jagung dari tangan mungilnya. Dan ajaibnya, angsa itu mendekat dengan perlahan, lalu makan jagung dari tangan si ondel-ondel. Momen ini bikin suasana langsung jadi mengharukan. Seekor angsa yang biasanya galak bisa mendekat dan percaya pada boneka hidup. Waduh, ini bikin hati meleleh. Kamera pun mengambil close-up dari wajah angsa yang mematuk pelan sambil menatap si ondel-ondel. Benar-benar kayak film animasi Disney, tapi versi kampung yang lebih nyata dan tulus. Si kucing, yang tadi duduk santai di sebelah karung, akhirnya berdiri dan berjalan mendekat. Ia mengendus-endus bagian kaki ondel-ondel anak, lalu melingkar dan duduk manis di sebelahnya. Si ondel-ondel pun mengelus kepala kucing itu dengan lembut. Meski tangannya besar dan berbentuk kain, tapi gerakannya terasa seperti manusia betulan. Kucing itu malah makin nyaman dan mulai menjilat kaki ondel-ondel, lalu naik ke pangkuan. Wajah ondel-ondel anak yang tersenyum dengan mata besar itu menambah kesan gemas. Ada momen seolah-olah si kucing dan ondel-ondel sedang ngobrol diam-diam, berbagi cerita tentang dunia mereka masing-masing, yang satu dunia boneka, yang satu dunia kucing kampung. Penonton yang menyaksikan adegan ini pasti pengen banget ikut duduk di tengah mereka, di antara ayam, itik, angsa, dan kucing. Penuh ketenangan, tanpa gadget, tanpa ribut-ribut kota. Tak berhenti di situ, tiba-tiba si itik kembali mendekat dan mematuk lembut bagian tangan ondel-ondel anak. Si ondel-ondel pun bangkit, lalu mengayunkan kedua tangan ke atas dan ke samping seperti gerakan tari, lenggang nyai, versi lambat. Musik Betawi kembali terdengar, kali ini diiringi suara gamelan ringan yang membuat suasana makin ceria. Ayam jago langsung ikut berkeliling seolah ingin menari juga, sementara si angsa berdiri di tengah seolah jadi pemimpin parade. Dua itik berlari-lari kecil mengelilingi mereka, menciptakan formasi bulat seperti tari piring versi hewan. Kucing masih duduk, tapi kali ini ikut menggeliat-geliat seolah-olah juga mau ikut nari. Penonton yang menyaksikan ini pasti nggak tahan buat bilang, gemes banget sih. Pada satu titik, ondel-ondel anak berhenti sejenak. Ia duduk dan membuka kembali tas kecilnya. Kali ini, ia mengeluarkan sapu tangan berwarna merah. Ia mengibaskan sapu tangan itu ke udara, lalu menaruhnya di tanah. Dan, kucing langsung melompat, memainkan sapu tangan itu dengan dua kaki depannya. Si kucing loncat-loncat kecil, cakar-cakar lucu, dan sesekali menggigit ujung sapu tangan, bikin semua tertawa melihat tingkah polosnya. Lalu itik datang ikutan, bahkan si angsa pun mendekat. Sekarang, hewan-hewan ini benar-benar bermain bersama ondel-ondel anak. Mereka seperti sudah jadi sahabat baru. Adegan ini menggambarkan persahabatan tanpa kata, hanya dengan gerak tubuh dan kepercayaan. Penonton yang menonton video ini mungkin tanpa sadar ikut tersenyum sendiri, atau mungkin terharu karena melihat keakraban yang begitu alami antara makhluk hidup dan makhluk buatan. Di tengah momen itu, ondel-ondel anak berdiri pelan dan berputar pelan. Kepalanya ikut berputar, tangan terbuka lebar, seolah-olah ia sedang menunjukkan betapa senangnya ia bisa bermain hari ini. Musik berganti jadi versi instrumental Betawi yang lebih menyentuh, dengan suara suling dan gambang yang tenang. Kamera menyorot dari bawah ke atas, memperlihatkan si ondel-ondel anak di tengah lingkaran hewan-hewan kampung yang kini semua tampak damai. Matahari mulai naik sedikit lebih tinggi, cahayanya menyorot dari balik pepohonan dan membuat padi yang dijemur berkilau. Daun-daun bergoyang pelan tertiup angin, dan suasana jadi magis. Bukan cuma lucu, tapi hangat dan menyentuh. Semua momen ini memperlihatkan bahwa keajaiban bisa datang dari hal-hal paling sederhana. Siapa sangka, ondel-ondel anak yang biasanya hanya hiasan atau penghibur jalanan, bisa jadi teman main bagi ayam, itik, angsa, dan kucing, di tengah kebun yang sedang dijemur padi pula. Ini bukan cuma soal budaya Betawi, tapi juga soal persahabatan yang universal, yang tidak butuh kata-kata, cukup dengan niat baik dan hati yang tulus. Dan semuanya terlihat lebih indah karena ditampilkan dalam suasana kampung yang alami, penuh warna, dan tanpa rekayasa. Tapi,
Momen paling menyentuh justru akan terjadi di segmen terakhir nanti. Saat ondel-ondel anak harus pamit pulang. Reaksi hewan-hewan itu bakal bikin semua penonton nangis haru dan senyum bareng. Tunggu dulu, karena kisah ini belum berakhir. Yuk, kita lanjut ke segmen 3. Waktu terus berjalan. Matahari makin tinggi, tapi sinarnya masih hangat, belum menyengat. Suasana kebun di pinggir kampung itu masih terasa nyaman. Suara serangga mulai terdengar lebih jelas, menandakan siang akan datang sebentar lagi. Di tengah hamparan padi yang dijemur, ondel-ondel anak masih bermain bersama ayam, itik, angsa, dan kucing. Masing-masing sudah tidak canggung lagi. Mereka sekarang seperti geng kecil di kampung, yang sudah akrab dan tahu satu sama lain. Itik-itik duduk santai di tikar jemuran, ayam jago berdiri di samping ondel-ondel seperti bodyguard, angsa ikut berbaris di belakang, dan si kucing sekarang bahkan sudah naik ke pangkuan sambil menjelati kaki ondel-ondel dengan manja. Tapi tak lama kemudian, si ondel-ondel anak berdiri lagi. Ia menatap ke arah kamera dengan kepala yang sedikit dimiringkan, lalu tangannya perlahan bergerak, tanda bahwa ia akan memulai sesuatu. Musik Betawi mulai terdengar kembali, tapi kali ini bukan hanya irama ringan. Instrumennya lebih lengkap. Ada tanjidor, gambang kromong, dan suling yang mengalun indah. Irama itu mengajak semua makhluk untuk kembali bergerak. Si ondel-ondel anak mulai menari. Langkah pertamanya pelan. Badan kecilnya berayun ke kanan dan kiri, tangan ke atas, lalu memutar. Gerakannya masih khas Betawi, tapi versi anak kecil, imut, pelan, dan terkesan lucu. Dan, tanpa dikomando, ayam jago mulai ikut melangkah ke kanan dan ke kiri, mengikuti irama. Dua itik yang tadinya duduk santai langsung berdiri, lalu berjalan memutar seolah tahu bahwa ini adalah sesi latihan tari. Si angsa, dengan gaya elegannya, berdiri tegak dan berjalan pelan membentuk lingkaran. Dan kucing, dia duduk sambil menggoyang-goyangkan ekor, matanya menatap penuh perhatian, seperti jadi penonton VIP di pertunjukan ini. Adegan ini luar biasa, seperti parade kecil yang penuh cinta dan harmoni. Penonton yang menyaksikan pasti bilang, "Ya Allah, ini lucu banget." Si ondel-ondel anak pun mulai mengambil posisi di tengah. Ia melompat kecil, lalu berputar 2 kali. Tangan mungilnya terangkat ke langit, seolah menyapa mentari. Musik makin cepat, tempo naik sedikit, dan semua hewan-hewan di sekitarnya bergerak makin lincah. Itik-itik berjalan beriringan, ayam jago berkokok sambil mengepakkan sayap, angsa berdiri di tengah sambil mengangguk-angguk, dan kucing-kucing mulai mengejar sapu tangan merah yang tadi dikeluarkan. Pertunjukan dadakan ini jadi seperti sirkus alami, tapi bukan paksaan. Semua hewan bergerak bebas, tanpa takut, tanpa tekanan, hanya karena mereka merasa nyaman dan percaya pada si ondel-ondel kecil yang membawa kebaikan. Kemudian, si ondel-ondel anak berhenti. Ia duduk di tikar jemuran padi, menatap semua hewan satu persatu. Ia menunduk pelan, lalu membuka tas kecilnya lagi. Dari dalam tas, ia mengeluarkan sesuatu yang selama ini disimpan. Satu bendera kecil warna putih dengan gambar ondel-ondel di tengah. Ia menancapkan bendera itu di pojok tikar, lalu berdiri dan memberikan hormat. Seolah-olah ia ingin berkata, "Aku pernah main di sini. Ini tempat yang aku cintai." Lalu, si ondel-ondel menoleh ke arah jalan setapak, tanda bahwa waktunya bermain telah selesai. Ia melambai ke hewan-hewan itu satu persatu, pelan tapi pasti. Ayam jago maju duluan, berdiri tepat di depan si ondel-ondel. Ia diam sebentar, lalu berkokok pelan. Setelah itu, 2 itik mendekat, duduk di depan ondel-ondel sambil memiringkan kepala, tanda tak rela. Si angsa datang dengan langkah elegan, berdiri tepat di sisi ondel-ondel, dan menundukkan lehernya dengan lembut. Sementara si kucing, ia langsung naik lagi ke pangkuan, lalu menempelkan kepalanya di dada ondel-ondel anak. Detik itu suasana berubah jadi haru. Penonton yang menyaksikan pasti diam sebentar, karena hati langsung tersentuh. Lucu, iya, tapi juga sedih, karena pertemanan yang singkat ini terasa sangat dalam. Tanpa suara, tanpa kata, hanya dengan bahasa tubuh, mereka semua seperti mengerti bahwa si ondel-ondel harus pergi. Mungkin untuk lanjut ke tempat lain. Mungkin untuk mencari teman baru. Tapi pertemuan di tengah jemuran padi ini tidak akan terlupakan.
Si ondel-ondel anak pun berdiri perlahan, mengambil sapu tangan merahnya, mengibaskan sekali ke udara, lalu berjalan pelan meninggalkan area. Setiap langkahnya diiringi oleh pandangan penuh cinta dari para hewan. Ayam jago tidak lagi kokoh, hanya diam menatap. Itik duduk diam. Angsa melipat lehernya, dan si kucing tetap duduk sambil mengeong pelan. Kamera menyorot ondel-ondel dari belakang saat ia melewati jalan tanah kecil menuju ujung kebun. Sinar matahari menyinari tubuh kecilnya, dan di belakangnya, terlihat bayangan kecil bersama bayangan ayam, itik, angsa, dan kucing. Seolah-olah mereka semua masih menemaninya, meski hanya dalam bayangan. Akhir cerita ini bukanlah tentang perpisahan yang menyedihkan, tapi lebih ke momen yang manis dan penuh makna. Si ondel-ondel anak, yang datang dengan niat bermain, telah meninggalkan kenangan indah bagi semua makhluk di kebun. Tanpa kata-kata, tapi penuh pesan. Bahwa persahabatan sejati tidak butuh bahasa. Bahwa pertemuan singkat bisa jadi kenangan panjang. Dan bahwa keajaiban bisa terjadi di tempat yang paling sederhana. Di antara padi yang dijemur, di bawah langit kampung, bersama ayam, itik, angsa, dan kucing. Dan untuk semua penonton yang menyaksikan, semoga kisah ini memberi senyum, harapan, dan mengingatkan bahwa kita pun bisa jadi ondel-ondel kecil yang menyebarkan kebahagiaan. Siapa tahu, senyuman kita hari ini bisa jadi kenangan indah untuk orang lain. Jadi, yuk terus tebarkan kebaikan. Mikrofon jangan lupa ya teman-teman. Kalau kalian suka sama cerita hari ini, langsung tekan tombol like biar kami makin semangat bikin konten lucu dan menggemaskan kayak gini. Tulis di kolom komentar, sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad, dan asal daerah kamu, biar kita bisa saling sapa. Dan tentunya, tekan subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan video baru kami setiap minggu. Terima kasih udah nemenin si ondel-ondel anak hari ini. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hati kuning.